Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, NIM 5011900284. Prodi Ekonomi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Z Haryanto SHMH. Yang pertanyaannya adalah, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Kata manajemen sudah tidak asing lagi di telinga. Mungkin ada yang membayangkan manajemen adalah pekerjaan perkantoran, perusahaan, pakaian rapi, berdasi, sepatu mengkilat, dan naik mobil bagus dan juga punya bawahan yang bisa disuruh. Sebenarnya itu tidak salah. Tetapi manajemen lebih luas lagi dari sekedar itu. Saking luasnya ada di semua pekerjaan, bidang, ada di setiap waktu, dan tanpa kita sadari, kita telah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, manajemen adalah mengelola atau mengurus, mengendalikan, dan juga memimpin semua mulai dari waktu, pekerjaan, karyawan, sampai diri sendiri. Semua pekerjaan yang dilakukan harus adanya manajemen. Karena kalau sampai tidak adanya manajemen, tidak akan mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut maupun perusahaan tersebut. Arti penting manajemen bagi mahasiswa. 1. Terbuatnya jadwal harian. Kita dapat membuat jadwal harian berisikan seluruh kegiatan dari pagi sampai malam hari beserta alokasi waktunya. Berikan fokus pada hal-hal yang penting terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan jadwal harian kita pada buku khusus atau memanfaatkan gadget kita. Dalam menulis harian dalam gadget kita dapat menjadi pilihan yang baik karena dimanapun dan kapanpun kita dapat melihat jadwal kita. Yang kedua, mendahulukan kepentingan utama. Ada kemungkinan jadwal yang telah kita buat tidak dapat kita penuhi semuanya. Guna mengantisipasinya, buatlah kolom keterangan pada jadwal harian kita untuk menentukan prioritas utama. Berikan tanda P untuk hal yang penting, tanda M untuk hal yang tidak penting, dan tanda TM untuk hal yang mendesak. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting karena pada tahap ini kita akan melihat apa saja yang telah kita lakukan dari pagi hari sampai malam hari. Hal-hal yang dapat kita pertanyakan dalam mengevaluasi jadwal perencanaan kita yaitu, apakah semua poin yang kita tulis sudah terlaksana atau belum? Jika tidak terlaksana, mengapa? Dan apa solusi untuk hal yang belum terlaksana? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low management. Dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Yang pertama, manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak atau top level management umumnya terdiri dari atas direksi CEO, Chief Executive Officer, GM atau General Manager, atau yang sering disebut pula Presiden Direksi atau Presdir. Direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi perusahaan. Yang kedua,
Manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada di tengah-tengah dari hierarki pada sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah bisa meliputi beberapa tingkatan, membawahi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga-tenaga operasional pada sebuah perusahaan atau organisasi, serta tidak membawahi manajer yang lain. Manajemen ini pertama umumnya terdiri atas mandor dan pengawas yang dipilih oleh manajemen level menengah. Mereka biasanya juga disebut dengan tingkat supervisor atau pengawas. Bahkan mereka pula disebut sebagai manajemen operasional yang terlibat langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di mana pandemi COVID-19 saat ini? Untuk selanjutnya, yaitu arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Yang pertama, dalam sebuah organisasi tentu peran seorang manajer sangat diperlukan. Bayangkan jika tidak adanya manajer, perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar karena manajemen waktu yang telah ditentukan tidak sesuai yang diinginkan. Proses manajemen pun dalam perusahaan tersebut tidak berjalan walaupun sumber daya, alat dan infrastrukturnya lengkap, namun apabila tidak ada yang mengatur maka hal tersebut tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, peran manajer sangatlah vital. Seorang manajer harus mampu mengatasi masalah dan mampu untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi bila sebuah keputusan diambil. Seorang manajer pun harus bisa menerima kritikan dan saran dari orang lain untuk berjalannya suatu keputusan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh manajer tersebut maupun perusahaan tersebut. Yang kedua, pedoman yang ditemukan oleh Taylor dan yang lainnya untuk meningkatkan efisiensi produksi masih tetap digunakan dalam organisasi di masa kini. Ketika para manajer menganalisis tugas-tugas dasar yang harus dilakukan, menggunakan studi waktu dan gerakan untuk menghilangkan gerakan yang sia-sia, memperkerjakan para pekerja yang baik dan memenuhi standar persyaratan untuk suatu pekerjaan, dan merancang sistem insentif berdasarkan output. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha
dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Ada 3 tahapan untuk mengamankan dan strategi usaha. Yang pertama, hormati dan perkuat hubungan Anda dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu-waktu seperti ini. Yang kedua, buatlah promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produksi yang Anda jual. Jika Anda mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang. Yang ketiga, cara dan strategi penjualan yang kreatif. Selain promosi yang Anda gunakan tepat, buatlah cara dan strategi penjualan yang kreatif. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.